Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyebab kenapa tanaman dalam aquascape itu tiba-tiba menjadi layu, kemudian membusuk dan rontok, atau yang biasa disebut dengan istilah melting. Melting adalah kondisi di mana tanaman air itu secara perlahan-lahan layu, kemudian menjadi coklat, kemudian membusuk dan rontok. Bisa rontok di bagian daunnya, bisa juga rontok di bagian batangnya, dan akhirnya tanaman air itu menjadi gundul. Daunnya jadi rusak, jadi tidak indah lagi. Nah, melting pada tanaman air di aquascape itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Namun, salah satu faktor yang sering menjadi penyebab utama melting adalah kondisi air yang tidak optimal. Kondisi air yang saya maksud di sini adalah air yang kotor karena terlalu banyak kandungan amonia di dalamnya. Amonia di dalam air aquascape itu muncul dari kotoran ikan. Karena kotoran ikan itu kandungan utamanya adalah amonia. Jadi kalau teman-teman punya aquascape dan memelihara terlalu banyak ikan di dalamnya, tentu saja kotorannya itu banyak dan akibatnya nanti kadar amonia di dalam aquascape itu menjadi tinggi. Itu yang bisa menyebabkan jadi tanaman melting. Selain itu, mungkin ikan di dalam aquascape jumlahnya sedikit, tapi teman-teman terlalu banyak memberinya makan. Akibatnya karena ikan itu makan dalam jumlah banyak, kotorannya pun jadi banyak, sehingga menyebabkan kadar amonia juga jadi tinggi. Amonia di dalam air itu bisa membahayakan tanaman, juga bisa membahayakan ikan itu sendiri. Kalau kadarnya sudah terlalu tinggi, amonia bisa menyebabkan tanaman jadi busuk, jadi melting. Sedangkan bagi ikan, kadar amonia yang terlalu tinggi bisa membuat ikan itu keracunan, karena amonia akan berikatan dengan oksigen, sehingga menyebabkan ikan jadi kekurangan oksigen, keracunan, sakit, dan kemudian mati. Jadi bagaimana cara mengatasi tanaman melting yang diakibatkan karena kondisi air yang tidak optimal ini? Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memelihara ikan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian berilah makan ikan itu secukupnya saja juga, jangan terlalu banyak. Ini untuk mengontrol jumlah kotoran yang dikeluarkan ikan agar tidak terlalu banyak. Kemudian cara yang juga harus dilakukan adalah dengan rajin-rajin mengganti air akuarium. Jadi air di aquascape itu juga perlu diganti secara berkala untuk mengontrol kadar amonianya itu. Air bisa diganti seminggu sekali atau 2 minggu sekali setengah bagian akuarium untuk menjaga agar kadar amonia di dalam akuarium tetap dalam kadar aman bagi ikan dan bagi tanaman. Bila itu semua sudah dilakukan, akan mencegah tanaman menjadi melting yang diakibatkan oleh kondisi air yang tidak optimum. Sebenarnya dalam aquascape yang sudah matang, yang umurnya sudah lebih dari 6 bulan, sudah lebih dari 1 tahun, itu amonia akan diubah menjadi nitrit dan akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri baik yang ada di aquascape itu.
Tapi proses pengubahan amonia menjadi nitrat ini tidak berlangsung dengan cepat, jadi berlangsung bertahap. Dan tanaman juga menyerap amonia sebagai sumber nitrogen untuk tanaman melakukan proses metabolisme. Namun, tanaman tidak menyerap amonia dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Amonia bersifat pupuk bagi tanaman, itu menyuburkan tanaman dalam kadar tertentu. Kalau jumlahnya terlalu banyak, itu juga tidak baik bagi tanaman. Bila teman-teman suka bertanam, kalau teman-teman memberikan pupuk pada tanaman dalam jumlah sedikit, tanaman akan tumbuh dengan baik. Tapi bila teman-teman memberikan pupuk dalam jumlah yang terlalu banyak, akibatnya apa? Tanaman malah akan mati. Itu juga yang terjadi di dalam aquascape. Amonia dalam kadar yang kecil, yang sedikit, yang berkelanjutan, itu baik bagi tanaman sebagai sumber nitrogen. Tapi bila jumlahnya sudah terlalu banyak, itu akan meracuni tanaman itu sendiri. Jadi intinya kita harus mengatur kebersihan air aquascape dengan mengatur jumlah ikan, mengatur jumlah makanan yang diberikan, dan secara berkala mengganti air di dalam aquascape. Itu informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat.